Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Puspitasari dari kelas A2 semester 3 Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat simulasi multiplexer 8:1 menggunakan software Proteus. Ini dibuat untuk memenuhi tugas rangkaian digital 2 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Danang Erwanto, STMT. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Proteusnya terlebih dahulu. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik New Project. Kita tunggu instalasinya terlebih dahulu. Jika sudah berhasil, kita ganti nama di sini. Terserah nama apa saja yang Anda inginkan. Saya akan memberi nama Multiplexer H21. Lalu kita klik next, dan finish. Setelah finish nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita tinggal mencari komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan. Pertama kita klik logo P di sini. Lalu komponen yang pertama kita akan cari adalah inverter. Kita cari di kategori TTL74 series. Di sini kita gunakan yang 7404DM hex inverter. Kita klik dua kali. Nanti kita juga akan menggunakan gerbang N. Kita tulis saja di sini gerbang N yang device-nya 4082. Kenapa kita menggunakan yang 4082? Karena kita membutuhkan yang gerbang N 4 inputan. Kita klik dua kali. Lalu kita juga nanti akan membutuhkan gerbang OR yang memiliki 8 inputan. Sini seperti ini, kita klik dua kali. Lalu seperti biasa untuk input outputnya kita gunakan logic probe dan logic stage. Logic probe sebagai output di sini, ini kita klik dua kali, dan logic stage sebagai input. Logic stage. Untuk mempermudah kita dalam mensimulasi nanti, kita tambahkan juga LED. Saya akan menambahkan nanti 4 LED, yaitu warna biru, hijau, merah, dan kuning. Setelah semua komponen sudah terkumpul, kita klik OK. Setelah itu kita tinggal menggambar saja, kita tinggal merangkai. Kita rangkai gerbang AND-nya terlebih dahulu, ada 8 gerbang AND. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu kita tambahkan gerbang OR di depannya di sini. Setelah sudah ditambahkan seperti ini, kita tinggal menyambungkan kaki-kakinya saja, kita hubungkan. Untuk gerbang N output gerbang N pertama ke satu ini, kita hubungkan ke kaki inputan gerbang OR pertama. Lalu gerbang N kedua ini kita sambungkan ke kaki inputan gerbang OR kedua, dan begitu juga seterusnya. Seperti ini bisa dilihat ya, bisa langsung dilihat dan langsung dipraktekkan. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Setelah itu kita tadi sudah mencari inverter. Fungsi inverter di sini digunakan sebagai selektor, dan akan ada 3 selektor. Kita gambar di sini 1, 2, 3. Ada 3 selektor ya. Ini S0, ini sebagai S1, dan ini sebagai S2. Pertama, kita hubungkan output S0 ini ke gerbang N ke-1 di kaki nomor 5. Lalu kita paralelkan dengan gerbang N ke-3 di kaki nomor 5. Gerbang N ke-5 di kaki nomor 5 juga. Dan gerbang N ke-7 di kaki nomor 5 juga. Kaki nomor 5 juga.
Lalu untuk input selektor pertama atau S0 ini kita hubungkan ke gerbang N kedua di kaki nomor 12. Kaki nomor 12. Seperti ini. Di sini. Lalu kita paralel dengan gerbang N keempat di kaki nomor 12 juga. Ini dan di gerbang N ke-6 di kaki nomor 12 juga, dan nanti di gerbang N ke-8 di kaki nomor 12 juga. Nomor 12 juga seperti ini. Setelah itu kita beralih ke S1 atau selektor kedua ini. Outputnya kita hubungkan ke gerbang N ke-1 di kaki nomor 4. Lalu kita paralelkan dengan gerbang N kedua di kaki nomor 11, dan kita paralel juga dengan gerbang N kelima di kaki nomor 4 dan gerbang N ke-6 di kaki nomor 11. Seperti ini. Setelah sudah, untuk input S1 kita hubungkan ke gerbang N ketiga di kaki nomor 4. Setelah itu kita paralel ke gerbang N keempat di kaki nomor 11 seperti ini. Lalu di paralel lagi ke gerbang ke-7 kaki nomor 4 dan gerbang ke-8 kaki nomor 11. Setelah sudah, kita berpindah ke selektor ketiga atau S2 ini. Outputnya kita hubungkan ke kaki nomor 3 di gerbang N pertama seperti ini. Lalu kita paralel dengan gerbang N ketiga kedua di kaki nomor 10 dan gerbang ketiga di kaki nomor 3. Lalu gerbang N keempat di kaki nomor 10. Maaf ya, keempat kaki nomor 10. Lalu inputan S2 ini kita hubungkan ke gerbang N kelima di kaki nomor 3. Kaki nomor 3. Ini. Lalu kita paralel dengan gerbang N ke-6 di kaki nomor 10 dan di gerbang N kaki nomor 3 gerbang N ke-7 dan gerbang N terakhir atau ke-8 di kaki nomor 10. Setelah itu, sekarang kita tinggal menambahkan logic stage-nya sebagai inputan sebanyak 8. Kita hubungkan dengan segaris di bagian segaris dengan inputan gerbang N paling atas ya semua. Maaf. Logic di sini. Di sini. Di sini.
Jika sudah, kita sekarang tinggal menyambungkan atau menghubungkan inputan ini ke sini, ini dan sini, dan ini. Lalu jangan lupa kita juga beri ini outputnya atau logic probe-nya di bagian paling depan sini, di sini seperti ini. Jika sudah semuanya, sekarang kita tambahkan LED-nya untuk mempermudah kita nanti dalam simulasi ya. Di sini kita akan beri warna, ini terserah warnanya sesuai selera. Saya akan memberi yang pertama, kita beri warna biru, yang kedua saya beri warna hijau, lalu merah, kuning, lalu kembali ke biru, hijau, merah, dan kuning. Jangan lupa bagian output gerbang AND ini juga diberi lampu ya, diberi LED juga. Ini di sini warna biru, hijau, merah, kuning, biru lagi, hijau, merah, dan kuning. Agar lampu menyala nanti jangan lupa kita beri ground. Di sini beri ground, ini di sini. Lalu kita hubungkan ke LED-nya. Seperti ini semua kita sambungkan. Jangan lupa untuk bagian output ini tadi LED-nya juga diberi ground. Ini di sini kita sambung seperti ini. Semua kita sambungkan. Jika sudah, jangan lupa agar lampu menyala dan kita ganti ini bagian model tipenya, kita ganti menjadi digital, serta kita bisa mengubah namanya juga. Kita ganti ini output D0, kita klik OK. Yang ini output D1, ininya juga jangan lupa model tipenya diganti digital biar bisa menyala nanti. Ini juga kita ganti output D2, ininya jangan lupa juga, klik OK. Yang ini output D3, oke. Output D4 nanti digital juga, oke. Lalu ini output D5,
ganti digital, lalu kita klik OK. Yang ini output D6, ininya digital. Oke. Yang ini output D7, ininya juga digital. Kita klik OK. Setelah ini kita tinggal memberi nama-nama saja. Seperti di sini kita beri nama input kita ganti input D0. Kita atur ini sebesar 0,2 in ya biar terlihat, lalu kita bold. Kita oke. Di sini kita beri nama input D1, input D2, input D3, input D4, input D5, input D6, input D7. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Maaf, tadi lupa, kita belum memberikan inputan dari selektornya. Kita beri inputan dulu terlebih dahulu di sini. Seperti ini kita beri inputan. Kita beri inputan semua. Sekarang coba kita beri nama terlebih dahulu. Nah, di sini ini S0, di sini S1, dan di sini S2. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan kita beri nama di sini outputnya. Kita rapikan. Jika semua sudah, sekarang kita tinggal mensimulasinya saja. Kita coba untuk mensimulasi ya. Sebentar, kita perkecil terlebih dahulu di sini seperti ini, dan ini tabel kebenarannya seperti ini. Pertama-tama kita ubah ini menjadi 0, menjadi 1 semua. Di 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Kita coba simulasi. Dapat kita lihat di tabel kebenaran ini, ketika S0 nya 0, S1 nya 0, dan S2 nya 0, ini
outputan akan keluar dari D0. Dapat dilihat di sini ya. Lalu ketika S0-nya 0, S1-nya 0 dan S2-nya 1, maka outputan akan keluar dari D1. Seperti ini D1. Dan ketika S0-nya 0, S1-nya 1 dan S2-nya 0, maka outputan akan keluar dari D2. Dan ketika S0-nya 0, S1-nya 1 dan S2-nya 1, maka outputan akan keluar dari D3. Selanjutnya, jika S0-nya 1 dan S1-nya 0, S2-nya 0, maka outputan akan keluar dari D4. Dan ketika S0-nya 1, S1-nya 0 dan S2-nya 1, maka outputan akan keluar dari D5. Dan ketika S0-nya 1, S1-nya 1 dan S2-nya 0, maka outputan akan keluar dari D6. Sedangkan ketika S01 dan S1 1 dan S2 1, maka outputan akan keluar dari D7. Dan itu yang dapat saya terangkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.